Berjumpa lagi semuanya di Warung Bude Yanti yang pada kesempatan kali ini akan memberikan bocoran spoiler Soul Land 2 episode 96. Pada episode sebelumnya telah terlihat di Gunung Barat Huo Yuhao bersama Wang Donger dan Wang Qiuer baru saja menyelesaikan latihan kultivasinya. Kemudian mereka terkejut saat mendapati kabut aneh menyelimuti tempat itu dan mengganggu deteksi spiritual mereka. Lalu bersama Penatua Suan mereka menyadari bahwa mereka telah terperangkap dalam ruang penuh kekuatan mistis, tidak bisa terbang atau menggali jalan keluar. Rombongan pun menyusun strategi untuk bertahan hidup dan mencari jalan keluar. Huo Yuhao juga mengungkapkan asal-usul kekuatan misteriusnya yang terhubung dengan jiwa bela diri ketiga miliknya yang berasal dari dunia lain. Penjelasan yang mengejutkan Penatua Suan dalam upaya melarikan diri. Rombongan dibagi menjadi 3 kelompok dan terus berjalan menembus hutan berkabut, dengan langkah hati-hati dan tanda-tanda yang ditinggalkan di sepanjang jalan. Mereka berharap bisa menemukan jalan keluar, namun suasana mencekam dan persediaan terbatas membuat perjalanan semakin menegangkan. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, tiba-tiba gelombang cahaya emas dan perak muncul dan menarik seluruh rombongan ke langit. Tidak satu pun mampu melawan kekuatan itu, bahkan Penatua Suan dengan saling berpegangan mereka terangkat tanpa tahu kemana akan dibawa, kehilangan kendali atas nasib mereka. Di episode selanjutnya setelah kabut menghilang mereka tiba di tempat menakjubkan, sebuah danau emas perak yang memancarkan keindahan luar biasa tapi juga menyimpan bahaya tersembunyi. Ketika semua anggota terpisah ke dalam gelembung masing-masing, mereka teringat peringatan Huo Yuhao untuk selalu berkata jujur terutama soal cinta. Ternyata mereka telah masuk ke lembah pertanyaan cinta Yin Yang, ranah suci penuh ujian yang konon diciptakan dari kesedihan Dewi Cinta. Di sanalah kejujuran akan menentukan nasib mereka, apakah menerima hukuman atau anugerah dari kekuatan cinta sejati. Bagi Huo Yuhao ini menjadi ujian paling jujur dalam hidupnya. Ujian pertama menimpa Wu Feng yang dengan jujur mengaku mencintai Ning Tian, namun jawaban Ning Tian mengejutkan, dirinya tidak membalas cinta itu. Meski begitu keduanya menunjukkan pengorbanan tulus yang menggetarkan, hingga suara mistis menyatakan bahwa mereka lulus ujian. Ketulusan membuktikan bahwa cinta sejati tidak selalu harus terbalas untuk menjadi murni. Kemudian giliran Bei Bei yang diuji, dirinya mengungkapkan cintanya pada Tang Ye, bahkan rela mengebiri dirinya demi kesembuhan sang kekasih. Rasa sakit yang nyaris membuatnya pingsan ternyata hanya ilusi, tapi ketulusannya nyata. Setelah itu Zhang Lexuan mengungkapkan kisah cintanya yang lama terpendam kepada Bei Bei. Dirinya bercerita tentang masa lalu mereka yang dijodohkan, tentang bagaimana rasa cinta tumbuh perlahan dan betapa perihnya saat dirinya harus merelakan Bei Bei jatuh cinta pada wanita lain. Pengakuannya yang jujur dan emosional menjadi ujian cinta yang menyayat hati namun membuktikan kekuatan dari cinta tidak terbalas. Zhang Lexuan mengaku bahwa selama 10 tahun dirinya menjaga cintanya untuk Bei Bei dalam diam. Dirinya menolak semua pria, memendam rasa dan tetap setia meski tahu hatinya tidak terbalas. Ketulusan yang dirinya tunjukkan membawanya lulus dari ujian. Ketulusan membuat Bei Bei terguncang secara emosional. Air mata penyesalan dan rasa bersalah membanjiri hati Bei Bei karena baru menyadari betapa dalam dan tulusnya cinta Lexuan selama ini. Kisah ini menggambarkan bahwa cinta yang tulus kadang tidak bersuara, tapi kekuatannya bisa mengguncang hati bahkan yang paling tegar sekalipun. Di sisi lain Dai Hua Bin harus menghadapi kebenaran dalam hatinya. Dirinya mengaku bahwa meski Zulu adalah kekasihnya, hatinya lebih condong pada Wang Qiuer. Namun ketika disuruh memilih siapa yang harus selamat, dirinya memilih Zulu karena dirinya merasa Zulu lah yang paling mencintainya. Keputusannya yang menyakitkan tapi penuh penghargaan itu justru menunjukkan kedewasaan dan rasa tanggung jawabnya. Dalam ujian cinta yang mendalam, Zulu menunjukkan ketulusan yang menyentuh hati meski dilukai oleh kenyataan bahwa Dai Hua Bin mencintai orang lain. Dirinya tetap mencintainya tanpa syarat. Cintanya tidak butuh alasan dan dirinya rela terluka asal Hua Bin bahagia.
Sementara itu rasa bersalah mulai menghantui Hua Bin yang akhirnya sadar bahwa cinta sejati adalah cinta yang bertahan meski tidak dibalas. Pengorbanan dan ketulusan Zulu membuatnya lulus dari ujian cinta tanpa harus mengorbankan nyawa. Ujian berlanjut pada Wang Qiuer yang dengan jujur mengakui cintanya pada Huo Yuhao. Meskipun tahu cintanya bertepuk sebelah tangan, dirinya rela mati demi Yuhao menunjukkan keberanian dan keikhlasan luar biasa. Ketika giliran Huo Yuhao tiba, dirinya menyatakan cintanya yang tulus pada Wang Donger. Meski sempat tergoda oleh kemiripan Qiuer dan Wang Donger, dirinya memilih jujur pada hatinya. Dirinya bahkan menyatakan bahwa cintanya kepada Donger lebih berharga dari hidupnya sendiri. Menegaskan kedalaman cinta yang dimilikinya, Wang Donger sendiri menunjukkan cinta yang dewasa dan penuh pengertian. Dirinya bahkan rela menjodohkan Yuhao dengan Qiuer demi mengurangi penderitaan gadis itu walau hatinya terluka. Keyakinannya pada cinta Yuhao membuatnya tidak takut bersaing dan dirinya pun menyatakan bahwa dirinya lebih memilih hidup demi terus mendampingi Yuhao. Ketulusan dan kedewasaannya membuat semua yang mendengar terharu, termasuk suara misterius yang memberi ujian. Sementara itu pasangan lain seperti Xiao Xiao dan He Kaitu juga diuji dalam situasi hidup dan mati. Xiao Xiao rela mati agar Kaitu bisa hidup dan merawat keluarganya, sebaliknya Kaitu memilih hidup demi menyelesaikan misi balas dendam. Meski menyatakan akan kehilangan jiwanya jika Xiao Xiao tiada, kisah Susanshi dan Jiang Nanan pun menyentuh, di mana Nanan memilih hidup demi ibunya dan Susanshi menerima kematian dengan penuh cinta. Namun ujian tidak berhenti di sana. Susanshi kemudian dihukum dan harus menjalani tantangan memalukan. Berciuman dengan sahabatnya Bei Bei gagal melakukannya, mereka pun dilempar ke tahap yang lebih berbahaya. Ujian petualangan mendalam menandai bahwa ujian cinta mereka baru saja dimulai. Dalam suasana yang menegangkan, roda nasib berputar dan menunjuk Jiang Nanan sebagai peserta berikutnya dalam babak pertarungan. Dirinya harus menghadapi tantangan berat melawan dua lawan sekaligus, yakni Ning Tian dan Wu Feng. Meskipun awalnya tampak dirugikan, Jiang Nana justru memanfaatkan arena yang sempit dengan sangat cerdas. Dengan teknik jiwa jarak dekat seperti teleportasi instan dan kontrol gravitasi, dirinya mengalahkan Ning Tian dengan cepat dan berlanjut menghadapi Wu Feng yang marah dan menyerang dengan kekuatan penuh. Wu Feng meluncurkan serangan-serangan hebat dengan kekuatan naga apinya. Namun Jiang Nanan membalas dengan teknik rahasia Sekte Tang dan kemampuan tubuh emas tidak terkalahkan. Dirinya menahan dan membatalkan ledakan jurus letusan naga milik Wu Feng, lalu dengan kelincahan luar biasa mengambil alih kendali pertarungan. Gaya bertarung jarak dekat yang dirinya kuasai menjadi sangat efektif di arena kecil, memaksanya bertarung dengan presisi dan kecepatan yang luar biasa, membuktikan bahwa dirinya bukan anggota lemah di kelompok 7 Monster Shrek. Pertarungan mencapai klimaks saat Wu Feng melancarkan jurus terkuatnya naga penembus awan, namun Jiang Nanan berhasil menghentikannya dengan jurus kuncian tulang lunak yang melumpuhkan seluruh tubuh lawan. Kemenangan mutlak ini menjadikannya peserta pertama yang berhasil lolos dari babak kedua tanpa bantuan, membalikkan anggapan bahwa dirinya lemah dan membuktikan kekuatan sejatinya di depan semua peserta. Sementara itu kisah emosional antara Dai Hua Bin dan Zulu mencuat. Dai Hua Bin menyerah demi cinta, memilih masuk ke babak petualangan mendalam, dan Zulu memutuskan ikut demi tidak berpisah darinya. Laga emosional berlanjut ketika Wang Qiuer memilih menghadapi Huo Yuhao dalam pertarungan pribadi penuh makna. Dirinya ingin membuktikan kekuatan sekaligus perasaannya. Meski Huo Yuhao bertarung dalam keterbatasan fisik, dirinya melawan dengan kekuatan spiritual dan teknik luar biasa, termasuk serangan dingin dari Kaisar Es dan pedang permaisuri. Pertarungan keduanya penuh intensitas dan energi dengan serangan-serangan hebat saling bertubrukan. Namun di balik semua itu tersirat bahwa pertarungan ini bukan semata tentang menang atau kalah, melainkan tentang memahami, mengakui dan menguatkan ikatan emosional yang belum pernah terucap.
dalam pertarungan di lembah pertanyaan cinta Yin Yang, Huo Yuhao mengejutkan Wang Qiuer dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Dirinya menyerang secara langsung bahkan dengan kekuatan spiritual seperti yang diperkirakan Qiuer. Meskipun mencoba bertahan, Wang Qiuer terpental karena serangan mendadak itu. Pertarungan berlanjut sengit hingga Huo Yuhao mengeluarkan Domain Sky Dream, sebuah teknik ilusi canggih yang membuat Wang Qiuer kewalahan. Meski pertarungan tampak seimbang, Yuhao akhirnya mengakui kekalahan karena kehabisan kekuatan spiritual. Namun keputusan Huo Yuhao untuk menyerah malah berujung hukuman karena tidak bertarung sepenuhnya dalam format 2 lawan 1. Dirinya dan Wang Donger dikirim ke ujian petualangan mendalam, ujian rahasia yang jauh lebih berbahaya. Di sisi lain, Ning Tian dan Wu Feng hanya bisa terdiam menyaksikan keputusan tidak terduga itu. Dalam hatinya Ning Tian bergumul dengan dilema emosional dan bayangan akan memasuki ujian berat, apalagi setelah Wu Feng menunjukkan perasaan padanya secara langsung. Sementara itu Su Sanxi dan Bei Bei tiba-tiba terbangun di reruntuhan kota misterius Radiant City, kota radian tempat dimulainya petualangan mendalam bertema pelarian. Mereka diberi waktu 3 hari untuk mencapai pegunungan barat dan nyawa mereka dipertaruhkan. Di tempat berbeda, Dai Huabin juga terjebak dalam misi serupa menyelamatkan ayahnya. Di tempat berbeda, Dai Huabin juga terjebak dalam misi serupa menyelamatkan ayahnya Duke Harimau Putih dari rencana pembunuhan. Dirinya terkejut ketika mendapati Zulu ikut serta dalam misi yang sama, dan meski tidak bisa berbicara, keduanya saling memahami dan bersiap menghadapi tantangan bersama. Ketegangan memuncak saat Huo Yuhao dan Wang Donger juga dilempar ke tengah misi militer itu menyamar sebagai pasukan Duke Harimau Putih. Mereka harus menyelamatkan Dai Hao, ayah kandung Yuhao yang memiliki sejarah kelam dengannya. Meskipun dihantui masa lalu, Yuhao memilih fokus dan segera membentuk strategi menggunakan deteksi spiritual. Dirinya menyatukan kekuatan dengan Dai Huabin dan Zulu, menjadikan dirinya pemimpin misi penyelamatan yang penuh tekanan dan tanggung jawab besar. Taruhannya kini bukan hanya soal ujian tapi hidup dan mati. Dalam situasi yang genting dan penuh ketegangan, Huo Yuhao tetap tenang dan fokus memanfaatkan kejernihan pikirannya untuk memprediksi bahaya di depan. Dirinya menyadari bahwa Harimau Putih Dai Hao sedang menuju ke jebakan musuh yang tersembunyi di sepanjang jalur patroli. Sementara itu Duke menjalankan tugasnya dengan waspada sambil mencerna kabar mengejutkan tentang kekacauan di kota Radian yang bisa mengubah peta kekuatan antar kerajaan. Ketika gangguan spiritual menyentuh pikirannya, Dai Hao menghentikan pasukan lalu dikejutkan oleh kemunculan Huo Yuhao yang menyamar sebagai penjaga dan memperingatkan akan bahaya besar. Sayangnya peringatan itu disambut curiga. Sebagai pemimpin militer yang keras dan penuh kehati-hatian, Dai Hao justru memerintahkan para pengawalnya untuk menyerang. Huo Yuhao tidak melawan secara brutal tetapi menggunakan aura spiritual menakutkan dari 9 cincin jiwanya termasuk cincin merah 100.000 tahun untuk menunjukkan kekuatan tanpa melukai. Tekanan spiritual itu mengguncang seluruh medan hingga bahkan hewan tunggangan Duke bergetar ketakutan. Momen itu membuat Duke menyadari bahwa Yuhao bukanlah ancaman melainkan penyelamat yang telah mengorbankan segalanya demi memperingatkan mereka. Setelah menunjukkan bukti nyata adanya alat mengintai musuh di langit, Huo Yuhao berhasil meyakinkan Duke untuk segera mundur. Dirinya memberi perlindungan tambahan kepada Duke dan memperingatkan bahwa musuh telah menyiapkan kekuatan besar. Benar saja, langit di barat menyala oleh serangan alat jiwa jarak jauh yang canggih. Pasukan bintang Luo membalas dengan meriam anti udara, namun sebagian serangan tetap melaju. Dengan bantuan Yuhao, Duke berhasil membalas dengan menghancurkan sebagian besar, namun situasi makin kritis ketika alat jiwa kelas 8 yang mampu menembus deteksi spiritual menghalangi jalur pelarian mereka. Pertempuran pun meledak hebat di pegunungan Mingdou. Serangan sel longsor menghantam jalur pasukan, memicu tanah longsor besar-besaran. Di tengah kehancuran, Duke Harimau Putih berdiri di garis depan menunjukkan jiwa pemimpin sejati yang melindungi pasukannya.
Huo Yuhao dan Wang Donger bahu-membahu menahan bencana dengan kekuatan spiritual dan kerjasama luar biasa. Ketika jalan pelarian terputus, Zhang Biao pemimpin pengawal memilih berkorban dengan melompat dari tebing membuka jalan bagi yang lain. Aksi heroik itu menginspirasi seluruh pasukan termasuk Huo Yuhao yang akhirnya memahami makna sejati keberanian, pengorbanan dan kepemimpinan dalam perang. Dalam suasana penuh duka dan amarah, Duke Harimau menyaksikan pengorbanan luar biasa dari pengawalnya Zhang Biao yang rela melompat dari tebing demi keselamatannya. Tindakan heroik ini diikuti oleh pengawal lainnya membuat sang Duke terdiam dalam emosi yang campur aduk. Terdesak oleh permohonan para sage jiwa, dirinya akhirnya menggunakan senjata rahasia pemberian Huo Yuhao, Jarum Ilahi Matahari Bulan. Alat jiwa kelas 9 ini memancarkan kekuatan luar biasa, memperluas jangkauan pandang dan kekuatan spiritual sang Duke, serta mengungkapkan keberadaan 12 musuh kuat yang tengah mengintainya. Keberadaan Jarum Ilahi Matahari Bulan membuat para pembunuh dari Kekaisaran Matahari Bulan panik. Senjata mematikan itu mengubah peran mereka dari pemburu menjadi yang diburu. Ketakutan pun melanda terutama dua insinyur jiwa kelas 9 yang langsung mengaktifkan penghalang pertahanan. Sementara itu Huo Yuhao dan Wang Donger ikut terjun dari tebing menggunakan kekuatan spiritual dan elemen angin untuk memperlambat jatuhnya para pengawal. Meski beberapa berhasil diselamatkan, banyak pula yang tewas, mengenaskan rasa duka dan frustasi Yuhao mencapai puncaknya saat dirinya menjerit ke langit mengutuk kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Namun harapan belum sepenuhnya padam. Dalam keputusasaan, Huo Yuhao dan Wang Donger memutuskan untuk mengulang waktu melalui kekuatan misterius, membangkitkan kembali para pengawal yang gugur. Aura keemasan dan perak yang menyelimuti medan perang membuat mereka dipandang bak dewa oleh para prajurit yang terselamatkan. Setelah itu keduanya menghilang secara tiba-tiba, meninggalkan rasa kagum dan harapan baru bagi Duke Harimau Putih. Meski gagal mendapatkan hadiah utama dalam babak petualangan mendalam, mereka menerima konsekuensinya dengan lapang dada, puas karena berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Sementara itu ancaman baru telah menanti. Bei Bei dan Su Sanshi sedang dikejar pasukan musuh di kota Radian, memaksa Huo dan Wang Donger mengambil misi penyelamatan penuh resiko. Dalam upaya ini mereka masuk ke demi plan spektral milik Yuhao untuk menjemput Ye Guyi yang akhirnya bersedia membantu. Setelah kembali ke dunia nyata, Yuhao menunjukkan sikap dingin dan tegas membuat Ye Guyi patuh walau masih penuh tanya. Saat mereka mendekati kota Radian, deteksi spiritual Yuhao yang luar biasa mengungkap kekuatannya yang menakutkan, membangkitkan rasa penasaran mendalam tentang siapa sebenarnya Huo Yuhao, sosok yang kekuatannya bahkan melampaui titel Doulou. Dalam perjalanan menuju kota Radian, Huo Yuhao, Wang Donger dan Ye Guyi menunjukkan kerjasama luar biasa. Dengan kekuatan spiritualnya, Yuhao menciptakan kamuflase sempurna yang menyembunyikan mereka dari mata musuh dan alat pengintai. Mereka berhasil menyelinap melewati penjagaan ketat tanpa terdeteksi. Bahkan Ye Guyi takjub atas kejernihan penglihatan barunya dalam medan ilusi itu. Di tengah kehancuran kota yang porak-poranda, Yuhao merasakan bahaya besar yang mengancam Bei Bei dan Su Sanshi, dua rekan seperjuangan mereka, dan segera melesat ke arah medan pertempuran. Sementara itu Bei Bei dan Su Sanshi tengah bertahan mati-matian dari serangan insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Dalam kondisi terluka parah dan dikepung, keduanya menunjukkan tekad luar biasa untuk melindungi satu sama lain. Saat alat jiwa mematikan Aiofir mengunci mereka, Bei Bei rela membakar energi hidupnya untuk melepaskan kekuatan naga suci bercahaya, menciptakan medan suci penuh petir demi melindungi Su Sanshi. Suasana haru pengorbanan dan tawa pahit mengisi udara hingga langit berubah mencekam, dan tanda kehadiran kekuatan yang jauh lebih besar mulai terasa. Huo Yuhao datang di saat krusial, diiringi badai salju mematikan dan aura keemasan ungu yang membekukan medan perang. Bersama permaisuri salju yang melancarkan tarian salju es tertinggi, membekukan pasukan musuh dalam sekejap.
dirinya berhasil menyelamatkan Bei Bei sebelum kekuatan hidupnya habis dan mengevakuasi Susan Shi. Dengan kecerdikan dan penguasaan kekuatan Ultimate Su Hao memanfaatkan musuh yang membeku sebagai bom hidup menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang wilayah sejauh 1000 meter menghancurkan alat jiwa dan mental lawan sekaligus. Setelah berhasil keluar dari pengepungan, Yu Hao mengungkapkan identitasnya sebagai murid akademis Shrek kepada Ye Guyi dan mengajaknya bersatu menghadapi ancaman besar dari Kekaisaran Matahari Bulan. Lalu tepat setelah itu suara misterius mengumumkan berakhirnya tes kedua dan membawa mereka ke tahap berikutnya, yaitu petualangan ketulusan yang melegenda.